Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa menjadi sasaran telunjuk orang lain saat satu kesalahan kita dibesar-besarkan, sementara 1000 kebaikan kita seolah terhapus dalam sekejap? Atau mungkin Anda justru berada di posisi sebaliknya, begitu cepat ingin melempar batu penghakiman karena merasa lebih benar. Dunia kita sangat mahir dalam menuding, namun sangat gagap dalam mengampuni. Tapi, bagaimana jika Tuhan tidak melihat kita dari kegagalan kita, melainkan dari kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa kita rajut setelah terjatuh? Hari ini, kita belajar tentang sebuah keadilan yang tidak menghancurkan, tapi menghidupkan. Ada seorang perajin keramik bernama Pak Kardi. Suatu hari, seorang pemuda tidak sengaja menyenggol guci paling indah di tokonya hingga pecah berkeping-keping. Pemuda itu gemetar, menunggu Pak Kardi marah besar atau melaporkannya ke polisi. Orang-orang di sekitar mulai berteriak, "Ganti rugi, dia ceroboh, dia harus dihukum." Namun Pak Kardi justru berlutut dan mulai memunguti kepingan itu satu persatu. Ia berkata kepada si pemuda, "Jangan takut, datanglah besok pagi." Keesokan harinya, pemuda itu datang dengan perasaan bersalah yang dalam. Di meja kerja Pak Kardi, guci itu sudah menyatu kembali, namun dengan garis-garis emas di setiap retakannya. Guci itu jauh lebih indah dan lebih kuat daripada sebelumnya. Pak Kardi berkata, "Dunia ingin kamu dihukum karena telah merusak sesuatu. Tapi seni saya bertujuan untuk menunjukkan bahwa bekas luka pun bisa menjadi karya seni. Kesalahanmu sudah saya tebus dengan emas ini. Sekarang pergilah dan berhati-hatilah, bukan karena kamu takut dihukum, tapi karena kamu tahu betapa berharganya kesempatan kedua." Pak Kardi tidak menghapus retakan itu. Ia justru mengubah retakan menjadi bagian dari keindahan yang baru. Kisah Pak Kardi mencerminkan hati Yesus dalam Yohanes 8. Seorang perempuan yang tertangkap basah berzina diseret ke hadapannya. Masa sudah siap dengan batu. Mereka menuntut keadilan yang menghancurkan. Namun Yesus menulis di tanah, mengajak setiap orang melihat ke dalam diri sendiri. Kalimatnya sangat tajam secara intelektual. "Siapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu." Satu persatu mereka pergi, bukan karena mereka setuju dengan dosa itu, tapi karena mereka sadar bahwa mereka pun butuh belas kasihan. Dalam Daniel 13, kita melihat Susana yang difitnah oleh 2 orang tua-tua yang dihormati. Dunia melihat Susana sebagai pendosa, tapi Tuhan membangkitkan Daniel untuk mengungkap kebenaran. Seringkali ketakutan kita membuat kita melihat masalah sebagai raksasa yang mustahil dikalahkan, seperti laporan para pengintai dalam Bilangan 13. Mereka melihat Kanaan penuh raksasa dan menganggap diri mereka seperti belalang. Padahal, jika Tuhan di pihak kita, raksasa sekalipun hanyalah kepingan keramik di tangan sang penjunan. Mazmur 23 mengingatkan kita, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Lembah kekelaman bisa berupa fitnah seperti Susana atau rasa malu seperti perempuan dalam Injil. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita di sana. Dia adalah gembala yang memulihkan jiwa. Dia tidak berkata, "Kamu tidak bersalah." Tetapi Dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Inilah emas yang menyatukan retakan hidup kita, kasih yang memulihkan integritas kita. Apa yang bisa kita bawa dalam langkah kita hari ini? Pertama, letakkan batumu. Sebelum menghakimi orang lain, ingatlah berapa kali Tuhan telah mengampuni retakan di hidupmu.
Kedua, jangan takut pada raksasa. Jika Anda sedang difitnah atau merasa kecil seperti belalang, percayalah pada perlindungan Tuhan yang adil. Ketiga, mulailah lembaran baru. Jika Anda sedang jatuh dalam dosa, jangan terkubur dalam rasa malu. Bangunlah, terima ampunan Tuhan, dan melangkah lagi dengan hati yang lebih bijaksana. Mari kita hening sejenak. Tuhan yang Maha Pengampun, terima kasih karena Engkau tidak membuang kami saat kami pecah dan hancur. Gantilah rasa malu kami dengan harapan yang baru. Ajarilah kami untuk tidak cepat menghakimi, melainkan cepat mengasihi. Jadilah gembala kami di setiap lembah hidup kami. Amin. Apakah Anda merasa lebih mudah untuk menghakimi atau mengampuni diri sendiri hari ini? Mari kita saling mendoakan dan berbagi refleksi di kolom komentar agar kita semua bisa bertumbuh dalam belas kasih. Tuhan Yesus memberkati.